Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Najla dengan NIM akhiran 053 akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pembimbing Bapak Jarum dengan judul Analisa Permasalahan Terhadap Pendidikan di Indonesia. Baik, lanjut. Negara maju dan negara berkembang. Apa sih itu? Nah, negara maju adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya telah berada pada tahap yang lebih maju. Lalu, negara berkembang adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya masih berada dalam tahap perkembangan. Nah, bisa dilihat dari mana sih bahwa negara itu sudah maju atau berkembang? Kita bisa melihat dari tingkat kondisinya seperti ekonomi, penduduk, pendidikan, pengangguran, sosial budaya, dan juga kemajuan teknologi. Di sini kita bisa mengambil dari tingkat pendidikannya dahulu ya. Oke, untuk pendidikan. Saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2, berisikan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Lalu, fungsi dan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Nah, di sini kondisi pendidikan Indonesia masih belum merata. Salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu kemiskinan, sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi, dan sarana-prasarana sekolah. Lalu apa sih faktor-faktor yang menyebabkannya? Nih, yang pertama yaitu soal pemerataan pendidikan. Bisa kita lihat dari daerah kota besar dan daerah kota kecil seperti pelosok. Bisa dilihat tuh bahwa pendidikan di daerah kota besar ini lebih maju. Lalu dari akses pendidikannya pun juga berbeda. Salah satu kesenjangan akses pendidikan yaitu di daerah maju dengan daerah tertinggal di 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, lalu ada kesenjangan sarana-prasarana. Jadi sarana untuk menunjang pendidikan di daerah pelosok ini masih sangat memprihatinkan dengan kurangnya tenaga pengajar. Di sana masih sedikit ya guru-guru di daerah pelosok itu karena gaji di sana juga tidak meyakinkan karena perekonomian di daerah tersebut masih rendah dan juga warga-warganya mengalami kemiskinan. Contoh daerah yang di Indonesia itu seperti bagian Indonesia Timur. Nah, karena warganya mengalami kemiskinan, membuat pola pikir masyarakatnya ini berbeda. Kebanyakan orang tua yang memprioritaskan anak-anaknya itu lebih baik bekerja karena bisa melanjutkan kehidupannya. Kalau untuk pendidikan, mereka tidak mampu untuk membayar biayanya. Nah, di sini saya mengambil contoh pendidikan di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang sudah maju. Pendapatan per kapitanya pun jauh lebih tinggi daripada negara berkembang. Namun, Amerika juga memiliki permasalahan dalam pendidikannya. Tiga tantangan pendidikan utama yang mengaruhi pendidikan Amerika Serikat itu mulai dari biaya. Biaya di sana itu lumayan sangat mahal ya untuk pendidikannya. Lalu akses yang tidak sama yang seperti di Indonesia masih belum merata, serta keterlambatan menanggapi perubahan kebutuhan. Nah, balik lagi ke negara Indonesia, upaya, solusi, serta peran pemerintah dalam permasalahan ini tuh seperti apa? Bisa kita lihat di sini, pemerintah memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Seperti dana bantuan, terus ada sekolah gratis, ataupun penambahan tenaga pengajar itu juga sudah diupayakan oleh pemerintah di sana, serta membangun kerjasama antara pemerintah kepada warga-warga di daerahnya, serta memantau kemajuan pendidikannya, seperti apa, sudah progres di mana, lalu mempertimbangkan perlakuan perubahan kurikulum atau meratakannya. Biasanya pada pergantian kurikulum ini banyak sekolah yang masih mencoba, jadi tidak cepat gitu ya.
apalagi beradaptasi dengan kurikulumnya ini juga belum mudah juga, masih sulit di sana. Nah, lalu pendidikan yang menjadi sorotan utama di antara banyaknya permasalahan skala nasional, yaitu dengan mewujudkan akses pendidikan yang merata, meluas, dan berkeadilan, itu juga merupakan tanggung jawab bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga harus bergotong royong menciptakan pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia, sehingga tercipta generasi bangsa yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bermartabat, makmur, dan sejahtera. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang baru saja saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.